Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sandi Aji. Saya dari program studi Sistem Teknologi Informasi kelas R dengan NIM 148240036. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep dan Fondasi Sistem Informasi, di mana tugas itu saya disuruh untuk membawakan sebuah studi kasus tentang mengenai sistem keamanan di sebuah pabrik atau instansi pemerintahan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sini saya akan mengangkat judul dengan judul studi kasus penerapan sistem keamanan di pabrik manufaktur, khususnya di pabrik dalam negeri. Yang saya pilih adalah PT RB Food Manufaktur Indonesia, di mana pabrik ini adalah sebuah pabrik manufaktur yang berada di kawasan Cikarang, di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di sini pabrik ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Saya akan memulai untuk membahas studi kasus ini pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, studi kasus ini berfokus pada keamanan industri di industri makanan dan minuman di Indonesia. Khususnya perusahaan seperti RB Food memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. RB Food sebagai salah satu produsen terkemuka menghadapi berbagai banyak macam tantangan dalam menjaga keamanan operasionalnya. Keamanan di industri manufaktur, terutama di sektor makanan, mencakup aspek keamanan fisik, keamanan cyber, kepatuhan terhadap regulasi. Keamanan fisik sangat penting untuk melindungi fasilitas produksi dari ancaman eksternal seperti pencurian, sabotase, ataupun kerusuhan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, keamanan cyber menjadi semakin kritis, di mana ancaman seperti serangan malware atau peretasan dapat mengganggu sistem produksi dan mengancam data-data sensitif yang ada pada perusahaan PT RB Food Manufaktur Indonesia itu tadi. Lalu, untuk kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan keselamatan pangan juga merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Terutama PT RB Food ini kan bergerak di bidang makanan dan minuman, jadi wajib harus untuk mematuhi berbagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia maupun itu di bidang skala nasional maupun internasional, untuk dengan tujuan memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pabrik manufaktur PT RB Food ini telah lolos verifikasi dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi untuk konsumen. Ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi hukum, kerugian finansial, dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Dalam studi kasus ini, kami ataupun saya sendiri akan menganalisis berbagai tantangan keamanan yang dihadapi oleh RB Food, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus utama akan diberikan pada identifikasi risiko, manajemen krisis, dan pengembangan budaya keamanan di seluruh organisasi. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat meningkatkan keamanan dan keberlanjutan operasional PT RB Food di masa depan. Sekarang memasuki bab permasalahan. Permasalahan yang saya angkat ini di mana
PT RB Food Manufaktur Indonesia menghadapi berbagai masalah keamanan, antara lain pencurian barang, akses tidak sah, kecelakaan kerja. 3 permasalahan ini tadi akan saya sebutkan contohnya. Pencurian barang, tingginya angka pencurian barang dan bahan baku di area produksi. Akses tidak sah, masuknya individu tidak berwenang ke dalam suatu area pabrik yang dapat membahayakan keselamatan dan mengakibatkan kerugian. Kecelakaan kerja, kurangnya pelatihan keselamatan bagi karyawan yang menyebabkan banyaknya kecelakaan kerja. Ancaman yang lainnya yaitu ancaman keamanan cyber, yaitu contohnya serangan cyber yang dapat mengganggu operasi dan mengakses data sensitif perusahaan. Dan diperlukan sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi infrastruktur yang lainnya yang ada di perusahaan itu tadi. 2. Kepatuhan regulasi. Tantangan dalam mematuhi regulasi pemerintah terkait keamanan industri, perlunya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memahami dan menerapkan regulasi tersebut. 3. Manajemen resiko, identifikasi dan mitigasi resiko yang terkait dengan operasi termasuk resiko lingkungan keselamatan kerja. Perluasan analisis resiko untuk mencakup skenario bencana alam atau kecelakaan industri. 4. Perlindungan data, penanganan dan penyimpanan data yang aman untuk menghindari kebocoran informasi. Hal ini sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pada masa sekarang ini ancaman cyber cukup sering mengganggu data perusahaan. Oleh karena itu, kita harus dapat melakukan penyimpanan data dan penanganan data yang aman untuk menghindari kebocoran tersebut. 6. Budaya keamanan. Pentingnya untuk membangun kesadaran keamanan di kalangan karyawan dengan melakukan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi ancaman yang akan datang. Dengan memfokuskan analisis pada aspek-aspek ini, studi kasus dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan solusi dalam meningkatkan keamanan di PT RB Food Manufaktur Indonesia. Lalu pada bab metode penyelesaiannya, saya akan merekomendasikan untuk audit keamanan, yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan yang ada, termasuk pada sistem keamanan CCTV, akses kontrol, dan pelatihan karyawan. Penerapan keamanan terintegrasi, yaitu mengintegrasikan sistem keamanan fisik seperti penjaga keamanan dan akses kontrol dengan teknologi seperti CCTV dan pemantauan alarm. Hal ini perlu dilakukan karena kita sangat membutuhkan CCTV dan alarm itu tadi untuk membantu tingkat keamanan dan mengurangi resiko terjadinya pencurian data-data tersebut tadi. Pelatihan keselamatan, mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan mengenai prosedur keselamatan kerja dan tindakan darurat dan pentingnya mematuhi SOP dalam perusahaan itu tadi. Dengan meluncurkan program kesadaran keamanan untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam menjaga keamanan yang ada di area perusahaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari studi kasus ini yaitu antara lain dapat saya rangkum sebagai berikut. 1. Peningkatan keamanan fisik dan informasi, di mana penerapan sistem keamanan yang terintegrasi berhasil meningkatkan perlindungan terhadap aset fisik dan data sensitif perusahaan dan mengurangi resiko pencurian ataupun kebocoran suatu data informasi perusahaan. 2. Penggunaan teknologi modern. Implementasi teknologi modern seperti penggunaan CCTV, akses kontrol maupun alarm itu tadi dengan digabung pada keamanan fisik seperti penjaga keamanan ataupun
Satpam ini dapat membantu untuk memantau aktivitas di area-area kritis ataupun area-area sensitif yang secara real time sehingga mempercepat respon terhadap potensi ancaman. 3. Pelatihan kesadaran karyawan. Program pelatihan keamanan yang rutin bagi karyawan berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang praktik keamanan, yaitu pada keamanan praktik pada bagian pekerjaan maupun kita harus mematuhi SOP untuk dengan tujuan mengurangi kemungkinan kesalahan ataupun kecelakaan kerja. 4. Kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan sistem keamanan ini juga membantu perusahaan untuk memenuhi target untuk kepatuhan regulasi dan standar industri yang relevan sehingga menghindari sanksi hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan menjadi lebih baik. 5. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu PT RB Food Indonesia melakukan evaluasi berkala terhadap sistem keamanan yang diterapkan, memungkinkan perbaikan dan adaptasi terhadap ancaman yang baru ataupun ancaman yang akan datang muncul di lingkungan industri. Secara keseluruhan, penerapan sistem keamanan di PT RB Food Indonesia terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan operasional dan melindungi aset perusahaan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi semua karyawan. Jika semua metode penyelesaian ini dapat diterapkan dengan baik, maka kita akan PT RB Food ini secara nggak langsung kemungkinan bisa untuk menghadapi tantangan keamanan di era sekarang ini, khususnya dengan penerapan itu tadi, penerapan CCTV, penerapan berbasis teknologi, terus dikolaborasikan kepada sistem keamanan fisik yang ada. Lalu, penerapan sistem keamanan yang efektif di pabrik PT RB Food Manufaktur Indonesia dapat mengurangi angka pencurian, meningkatkan keselamatan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Ini sangat diperlukan karena untuk meningkatkan pada bidang kepatuhan regulasi itu tadi, di mana setiap pabrik di Indonesia tentu saja dituntut untuk memenuhi standar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia itu tadi, maupun itu di bidang nasional ataupun internasional, dan secara nggak langsung itu akan mengangkat atau meningkatkan reputasi ataupun akreditas suatu perusahaan. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses keamanan, pabrik dapat mencapai tingkat perlindungan yang optimal. Ini tentu saja sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh semua pihak. Rekomendasi untuk pabrik lain, saya rekomendasikan adalah untuk secara berkala melakukan evaluasi sistem keamanan dan melakukan pelatihan untuk karyawan. Karena evaluasi sistem keamanan ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena sistem keamanan ini sangat penting dilakukan dan sangat penting untuk diterapkan untuk menjaga data-data sensitif yang ada di perusahaan kita atau perusahaan yang sedang kita bahas ini tadi, yaitu PT RB Food Manufaktur Indonesia. Sekian studi kasus dengan judul penerapan sistem keamanan di pabrik manufaktur PT RB Food Indonesia. Dari saya, Bintang Sandi Haji, Sisteking kelas R dengan NIM 14824000036, mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.